Selamat pagi buat anak-anak kelas 5. Apa kabar hari ini? Baik, puji Tuhan. Kita akan lanjutkan pelajaran kita pada hari ini, yaitu bab 2 tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Lanjutan dari pelajaran dari bab 1, saat ini kita akan belajar manusia jatuh ke dalam dosa. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita mendengarkan pujian ini bersama-sama. Putra-putri pertiwi bersama berdoa padamu ya Tuhan, atas nama negeri kami dari Sabang dan Merauke. Memohon padamu, selamatkan Indonesia. Kami tak akan tinggal diam, kami tak akan tinggal tenang, kami tak akan pernah menyerah sampai kami kan melihat pemulihan terjadi. Kami tak akan tinggal diam, kami tak akan tinggal tenang, kami tak akan pernah menyerah sampai kami kan melihat pemulihan terjadi. Indonesia bangkit dan bersinar, Indonesia bersih dari corona. Puji Tuhan, lagu yang sangat indah. Kita berdoa supaya Indonesia pulih dari corona ini, dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal. Baik, kita berdoa untuk memulai pelajaran kita. Kita tunduk kepala. Bapa di surga, kami ucap syukur buat hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami dapat belajar bersama-sama. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, keinginan manusia untuk berbuat dosa dan memberontak kepada Allah, ya. Jadi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, keinginan manusia itu untuk berbuat dosa sangat besar, ya. Bahkan manusia itu dikatakan memberontak kepada Allah. Kenapa? Karena ada dosa di dalam hati mereka, ya. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, keinginan untuk berbuat dosa itu sudah ada, dan itu diturunkan kepada manusia. Keturunan dari Adam dan Hawa. Siapa itu keturunannya? Termasuk kita, ya. Kenapa manusia ada keinginan untuk berbuat dosa? Karena sudah dikuasai oleh dosa dan hidup di dalam bayang-bayang dosa, ya. Kenapa manusia ada keinginan untuk berdosa? Ada keinginan untuk berdosa karena sudah dikuasai oleh dosa itu sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya. Manusia berdosa menjadi seteru Allah. Seteru itu apa? Bertolak belakang. Maunya Tuhan itu maunya lurus, kita maunya ke belakang, gitu ya. Tuhan itu maunya ke kanan, kita maunya ke kiri. Nah, itu
berlawanan dengan maunya Allah. Jadi seteru, jadi tidak ada kesinambungan, ya, tidak nyambung ibaratnya ya. Sejak manusia itu jatuh dalam dosa. Biasanya orang yang sudah bertobat ketika berbuat dosa ia tidak akan tenang dan gelisah. Jadi orang yang percaya sama Tuhan, yang sudah bertobat, percaya Yesus, ketika dia berbuat dosa ada rasa-rasa bersalah gitu. Ketika dia berbuat dosa, aduh, rasa saya tidak tenang, perasaan saya nggak enak, gelisah hatinya. Karena apa? Itu ada Roh Kudus yang mengingatkan kita, kamu sudah berdosa, ayo bertobat. Itu yang membuat kita gelisah. Tapi kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, yang memang hidupnya jauh dari Tuhan, ketika dia berbuat dosa, dia akan fine-fine aja atau senang-senang aja gitu, ya. Jadi ketika kita yang sudah mengenal Tuhan berbuat dosa, kita akan merasa gelisah dan tenang. Jadi ketika anak-anak berbuat sesuatu, perasaanmu gelisah atau tidak tenang, itu berarti ada yang salah. Jadi segera bertobat, ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pelajaran ini, jangan lupa di like ya, terus di subscribe ya, terus di share kepada teman-temannya yang mungkin belum ada memiliki guru agama Kristen atau mereka sudah memiliki guru agama Kristen. Tidak apa-apa, ini di share supaya mereka juga dapat tambahan dari pelajaran yang Bapak sampaikan ini. Ya, jangan lupa loncengnya juga dipencet ya. Kita lanjut. Akibat dari dosa. Ya. Setelah manusia jatuh dalam dosa, apa akibatnya? Ya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri karena ada dosa. Contoh nih, masuk neraka, manusia itu tidak bisa menolong dirinya sendiri, ya. Dirinya sendiri tidak bisa ditolong. Karena apa? Karena ada dosa. Ya. Jadi karena dosa ini manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tadinya awalnya Allah menciptakan manusia itu, yaitu Adam dan Hawa, tujuannya untuk surga. Tetapi karena manusia itu jatuh dalam dosa, tadinya kan manusia jatuh dalam dosa, tidak bisa untuk naik lagi. Ya, tidak bisa naik lagi dengan cara apapun, tidak bisa untuk naik ke atas itu surga, ya. Nah, manusia tidak bisa menolong orang lain lepas dari dosa karena terikat dengan dosa juga. Jadi contohnya nih, papa mamamu rajin ke gereja, rajin menyembah Tuhan, perbuatannya baik dan benar di hadapan Tuhan. Terus anak-anaknya mereka malas ke gereja, tidak pernah berdoa dan hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Tidak bisa seorang anak berkata, oh mama papa saya kan rajin ke gereja, cinta Tuhan, nanti juga saya bisa masuk surga. Nggak bisa. Nanti juga papa saya akan mengajak saya, tidak bisa. Ya, keselamatan itu tidak bisa bergantung kepada orang lain. Keselamatan itu dilakukan oleh diri sendiri, ya. Nah, kenapa manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri? Karena terikat dengan dosa tadi, ya. Semacam ini dirantai sama dosa, ya. Nih, dia tidak bisa lepas. Itu akibat dari dosa, dia terikat dan akan masuk neraka. Upah dosa, apa sih upah daripada dosa? Kalau orang bekerja pasti ada upahnya apa? Uang, gaji. Nah, kalau orang berbuat dosa, apa upahnya? Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah terputus. Terputus berarti dia masuk neraka. Jadi upah dosa adalah neraka. Ya, upah dosa adalah maut. Maut itu apa? Neraka, ya. Jadi bagaimana caranya? Perhatikan. Ini adalah manusia. Ini adalah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ya. Ini adalah sorga. Bagaimana caranya masuk ke sini? Ada dosa yang memisahkan manusia dengan Allah, yaitu neraka. Ya, bagaimana cara manusia ini bisa ke sini? Sedangkan ini ada jurang. Sebab manusia semua manusia berdosa. Nih, upah dosa adalah maut. Hukumannya pasti neraka. Ya. Bagaimana caranya supaya bisa masuk surga ini? Nah, ada caranya. Yaitu
ini ada manusia. Tadi ini adalah surga. Dibutuhkan yang namanya salib, yaitu Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus yang menjadi jembatan bagi kita. Jadi ini ada manusia, ini surga. Di sini ada neraka. Jadi dibutuhkan ada jembatan, yaitu salib Yesus. Bagi orang yang percaya menerima Yesus sebagai juru selamat masuk surga. Bagaimana dengan mereka yang tidak percaya Yesus? Ya di sini. Sesuai dengan ajaran Alkitab kita. Sesuai dengan Alkitab yang kita pelajari di sini. Bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus, tidak ada jembatannya. Ketika dia berjalan masuk mau ke surga, jatuh, tidak ada tangga. Jadi kita butuh Yesus. Hidup kita anak-anak Tuhan butuh Yesus. Anak-anak boleh mengatakan kepada orang tua kita butuh Yesus supaya kita masuk surga. Ya. Jadi percayalah bahwa kita sudah diselamatkan lewat kematian Yesus di kayu salib sebagai korban pengganti dosa kita. Harusnya kitalah yang dikorbankan, tapi Yesus mau merelakan dirinya. Dia disiksa, disalib, bahkan nyawanya buat kita, ya, supaya kita masuk dalam kerajaan kekal, yaitu bersama dengan Allah di surga nanti. Ya, demikianlah pembelajaran hari ini. Selamat belajar, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.